Baik, kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Oke guys, kita masuk ke materi mengenai teks tanggapan. Oke. Dalam keseharian ya, semua orang tentu membutuhkan yang namanya apa? Komunikasi, ya. Baik dari berbicara secara langsung, melalui telepon, menulis surat, bahasa isyarat, ataupun contoh komunikasi dalam bentuk lainnya. Ya, jadi komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian informasi baik itu pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, di dalam berkomunikasi itu kita tentu sering menanggapi hal atau peristiwa yang diungkapkan oleh orang lain, ya. Jadi dalam memberikan tanggapan harus menggunakan bahasa yang sopan, ya. Tanggapan-tanggapan tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk tulisan, ya, yaitu dalam bentuk teks tanggapan, ya. Oke, apa itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan itu adalah teks yang berisikan suatu kritikan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Teks tanggapan merupakan hasil dari pemikiran yang logis dan kritis. Jadi pendapat-pendapat yang dikemukakan ya di dalam paragraf itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari buku, ya, dari wawancara atau angket atau hasil penelitian. Ya, ya, tujuan utama yang ingin meyakinkan pembacanya adalah harus logis dan kuat. Ya, tanggapan itu kita dapat menguatkan ya atau melemahkan pandangan dan pendapat orang-orang tentang isi di dalam teks ya melalui alasan atau argumen yang didukung data akurat. Jadi pandangan-pandangan itu kita tulis dengan dasar dan referensi yang tepat agar tidak menjadi sebuah tanggapan yang tidak dapat diterima orang lain. Ya. Nah, pada umumnya ya, teks tanggapan digunakan pada saat acara debat atau diskusi dalam suatu forum ya. Di dalam forum atau diskusi ya, kita juga harus bisa menerima semua tanggapan dan lawan ya saat memberikan pendapat gitu ya. Nah, teks tanggapan itu ya dapat dikembangkan dengan pola hubungan sebab akibat atau akibat sebab dan generalisasi. Ya, hubungan sebab akibat itu bertolak dari peristiwa yang dianggap sebab kemudian menuju simpulan sebagai efek atau akibatnya. Nah, hubungan akibat sebab itu berlaku sebaliknya. Ya, sedangkan generalisasi itu bertolak dari satu fakta atau peristiwa khusus yang memiliki kemiripan ya untuk membuat sebuah simpulan. Ya. Oke, ada ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, berisikan tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, ya, deskripsi, dan penegasan ulang. Ya. Lalu, memiliki kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan. Yang keempat, terdapat penilaian, kelebihan, dan kekurangan. Yang kelima, terdapat saran. Yang terakhir, sopan, logis, dan jelas. Ya. Jadi tujuan dari teks tanggapan itu untuk memberikan penilaian ya tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks
yang juga disertai dengan sasaran, ya. Jadi penilaian itu harus objektif, ya, sopan, logis, dan jelas. Itu ya tadi poin terakhir ya. Lanjut. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi paragraf. Oke, yang pertama adalah membaca paragraf. Ya, membaca paragraf. Jika kita akan menyimpulkan suatu paragraf, ya, sebaiknya kita mengerti isi dari paragraf tersebut terlebih dahulu. Ya, caranya gimana? Dengan membaca seluruh isi paragrafnya. Ya, jadi pertama adalah membaca paragrafnya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Ya, setelah membaca paragraf tersebut, tentukanlah kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf atau kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Ya, dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan, ya, menyimpulkan isi suatu paragraf. Lalu buatlah kesimpulan. Nah, setelah menentukan inti dari paragraf, ya, susun kalimat dengan baik agar menjadi sebuah kesimpulan yang benar, ya. Nah, untuk membuat kesimpulan yang benar ada beberapa kriterianya, ya. Kesimpulan itu harus berupa analisis dari paragraf yang sudah dibaca, ya. Lalu menggambarkan isi dari paragraf, ya. Dan yang terakhir, hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf, ya. Jadi selain itu, ya, kita juga harus memperhatikan bahasa dan pilihan kata yang digunakan saat menulis kesimpulan, ya. Umumnya kalimat suatu kesimpulan sama dengan yang terdapat di paragraf, ya. Perbedaannya adalah pada pilihan kata, ya, terutama kata-kata transisi yang cenderung menunjukkan hubungan penegas. Misalnya apa? Dengan demikian, ya, jadi atau dapat disimpulkan bahwa, itu salah satu contoh kata-kata transisi. Nah, untuk penyampaiannya, ya, kesimpulan itu dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu bentuk paragraf atau poin-poin, ya. Jadi membuat kesimpulan berdasarkan data yang tersedia itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ya, agar hasil kesimpulan itu dapat diterima oleh orang lain, ya. Kesimpulan yang diambil bersifat logis dan tidak salah nalar, ya, serta tidak menyimpang dari datanya atau faktanya gitu, ya. Jadi menarik kesimpulan itu harus objektif, ya. Perasaan, pikiran, dan pendapat penulis tidak turut campur dari kesimpulan itu. Jadi umumnya kalimat kesimpulan merupakan kalimat denotatif. Ya, jadi kalimat dalam kesimpulan merupakan kalimat pernyataan yang tegas dan tidak ragu. Ya, ya kita lanjut. Ada struktur teks tanggapan yang kita bahas tadi, ya. Ada evaluasi, ya. Ada deskripsi teks dan penegasan ulang. Ya. Yang pertama adalah evaluasi. Ya. Evaluasinya adalah bagian dari teks tanggapan yang berisi pernyataan umum, ya, yang disampaikan oleh penulis. Jadi tujuannya itu menarik perhatian si pembacanya, memusatkan perhatian pembaca kepada pendapat yang akan disampaikan, ya, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa pendapat itu dikemukakan atau disampaikan, ya. Jadi isinya itu tentang pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan si penulis, ya. Lalu ada deskripsi teks. Nah, bagian isi dari teks tanggapan yang di dalamnya mengandung informasi mengenai data atau pendapat, ya. Nah, data atau pendapat itu harus didukung oleh suatu teori, ya.
Ya, bagaimana teorinya? Yaitu mengadakan apa? Observasi, ya, eksperimen, penyusun fakta, lalu jalan pikiran yang logis. Jadi deskripsi teks itu bagian tengah teks, ya, yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan yang menolak pernyataan. Ya, lalu ada penegasan ulang. Nah, bagian terakhir dari teks tanggapan, ya, yang berisi mengenai penegasan ulang terhadap yang dilakukan atau yang diputuskan dari masalah tersebut. Ya, jadi pengulangan pernyataan, ya, yang digunakan untuk meyakinkan pembacanya. Benar nggak sih, ya, kebenaran teks deskripsi itu tersebut? Itu, ya. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Unsur kebahasaan. Yang pertama, memiliki kalimat yang kompleks. Ya, kalimat kompleks apa sih? Kalimat kompleks itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Ya, di dalam kalimat itu terkandung lebih dari satu aksi, predikat, peristiwa atau keadaan. Ya, ada namanya kalimat kompleks, parataktik dan hipotaktik. Itu ada dua macam, dua jenis ya. Nah, kompleks parataktik itu kompleks yang terdiri atas dua struktur yang memiliki makna setara atau sejajar. Contoh konjungsinya apa? Dan, tetapi, atau. Itu contoh. Lalu ada kalimat kompleks hipotaktik. Nah, kalimat kompleks hipotaktik itu adalah kalimat kompleks yang memiliki dua struktur yang maknanya bersifat tidak setara atau sejajar yang digabungkan menjadi satu kalimat menggunakan konjungsi. Apabila, jika, karena, atau ketika. Ya. Lalu ada memiliki konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ya, klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat, ya. Lalu ada rujukan kata atau ya, kata rujukan. Nah, itu adalah satu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Nah, rujukan kata itu berhubungan dengan kata ganti orang, kepunyaan atau penunjuk, ya. Lalu ada pilihan kata, ya, atau diksi, ya. Di dalam sebuah kata kita harus mencari sebuah pilihan kata yang pas atau yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, ya, membentuk pengelompokan kata yang tepat, ya. Gaya mana yang baik digunakan dalam suatu situasi, nah itu masuk ke dalam pilihan kata atau diksi, ya. Kejelasan wicara, ya, seni wicara atau agar yang dimaksudkan bisa dipahami sepenuhnya, ya, menyangkut apalagi pelafalan, ya, pronunciation atau artikulasi, bisa artikulasi, ya. Oke. Di langkah-langkah menyusun teks tanggapan, yang pertama kalian harus tentukan topik atau temanya yang akan disajikan, ya. Yang kedua, mengumpulkan data yang dapat mendukung tanggapan. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, pembahasan. Dan lima, mengembangkan kerangka menjadi karangan yang sesuai dengan bagian struktur teks tanggapan kritis. Itu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.